Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Filio Natanael Nugroho dengan NIM 682023-098 dan dua teman saya, Cornelius Johan Septianwira dengan NIM 682023-031 dan Fernanda Tri Ananta dengan NIM 682023-047. Lalu kita masuk ke profil perusahaan yang kita ambil sebagai studi kasus. Di sini nama perusahaannya adalah 308 Store Salatiga atau Absolute News Corp. Di sini Absolute sendiri beralamat di Jalan Pemuda nomor 308 di Salatiga, Jawa Tengah. Bidang usaha yang digeluti saat ini yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Absolute sendiri berdiri sejak tahun 2018 di Salatiga. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang risk register yang ada di toko Absolute Salatiga. Di toko Absolute Salatiga ini mempunyai 3 departemen, yaitu kasir, warehouse, dan store manager. Kita masuk ke risk register yang pertama, yaitu resiko penurunan pelanggan dengan kode TRY01. Di sini unit terkaitnya yaitu kasir atau tim penjualan dengan kategori finance risk. Deskripsi resiko yang ada di sini saya ambil garis besarnya yaitu penurunan jumlah pelanggan tetap dan biaya diskon di luar rencana. Lalu akar masalahnya harga tidak kompetitif, program loyalitas kurang menarik, monitoring harga pesaing yang tidak dilakukan secara rutin oleh toko Absolute. Lalu indikatornya turunnya jumlah transaksi pelanggan dan kontrol yang dilakukan oleh Absolute saat ini yaitu program diskon musiman dan loyalitas member card. Dampak finansialnya mencapai 180 juta resiko inherence dengan probabilitas 75% dan tingkat resikonya mencapai high risk. Lalu residual risknya yaitu resiko berhasil diturunkan dari high risk menjadi medium risk setelah penerapan strategi promosi dan sistem CRM. Lalu kita masuk ke risk register yang kedua yaitu resiko kehilangan barang dengan kode risk register PLA01. Di sini unit terkaitnya yaitu warehouse dengan kategori operasional. Lalu deskripsi resiko yang ada di sini seringkali pencatatan stok yang tidak dilakukan secara sesuai atau kehilangan barang dagangan. Lalu akar masalahnya tidak ada CCTV, pengendalian stok yang dilakukan masih berbasis manual. Lalu indikatornya selisih hasil audit stok. Kontrol yang saat ini dilakukan stok opnam secara rutin. Dampak finansialnya mencapai 100 juta yaitu resiko inherence dengan probabilitas 40%. Tingkat resikonya mencapai medium risk. Di sini residual risknya resiko bisa ditekan dari medium risk menjadi low risk setelah audit bulanan dijalankan dan sistem pengawasan yang ditingkatkan. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu resiko operasional tutup toko dengan kode ITD01. Di sini unit terkaitnya yaitu store manager dengan kategori hazard risk. Deskripsi resikonya yaitu toko tutup secara sementara karena bencana alam atau mogok kerja. Akar masalahnya tidak ada tenaga kerja cadangan dan SOP darurat kurang efektif. Indikatornya jumlah hari toko tidak beroperasi. Kontrol saat ini yang bisa dilakukan yaitu SOP darurat dan protokol dasar kesehatan. Dampak finansialnya mencapai 60 juta resiko inherence dengan probabilitas 80%. Tingkat resikonya mencapai extreme high. Lalu residual risknya, resiko berhasil diturunkan menjadi extreme high risk menjadi medium risk setelah SOP darurat diterapkan dan shift cadangan disiapkan. Saya bisa mengambil kesimpulan secara umum yaitu ketiga risiko memiliki tingkat resiko inherence menengah hingga tinggi dengan dampak nyata terhadap pendapatan, reputasi, dan operasional toko. Strategi mitigasi difokuskan pada perbaikan sistem kontrol, penambahan infrastruktur seperti CCTV, SOP dan loyalitas, dan efisiensi biaya penanganan.
Setelah mitigasi, seluruh resiko berhasil ditekan menjadi tingkat resiko residual yang lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan teknik inti pengendalian risiko. Yang pertama yaitu penghindaran. Cara kerja teknik ini yaitu dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan suatu masalah. Contohnya ketika ada customer ingin menukarkan barang, harus menyertakan struk supaya terhindar dari penipuan. Yang kedua, duplikasi. Teknik ini dilakukan untuk membuat sistem backup untuk mengurangi risiko. Contohnya melakukan pengecekan ulang di inventory ketika ada barang atau invoice masuk. Yang ketiga ada pengurangan kerugian. Teknik ini difokuskan untuk mengurangi dampak atau kerugian apabila risiko tetap terjadi. Contohnya memasang CCTV agar menghindari adanya pencurian. Di sini saya akan menjelaskan continuous improvement. Yang pertama itu ada plan atau perencanaan. Di tahap awal ini perusahaan mulai memetakan risiko-risiko utama yang bisa saja terjadi. Misalnya, jumlah pelanggan bisa menurun karena promosi yang kurang menarik. Barang bisa hilang karena di gudang tidak diawasi dengan baik, dan atau toko bisa saja tutup sementara karena ada bencana atau aksi mogok kerja karyawan. Setelah semua risiko ini dikenali, Absolut menyusun rencana awal untuk menghadapinya. Contohnya dengan menyiapkan stok cadangan agar tidak kehabisan barang, menyusun SOP darurat kalau toko harus berhenti beroperasi sementara, menyiapkan program loyalitas pelanggan supaya mereka tetap setia berbelanja. Yang selanjutnya ada do atau pelaksanaan. Setelah rencana dibuat, mulai menjalankan strategi tersebut secara nyata. Misalnya ketika ada gangguan operasional, tim langsung menjalankan SOP darurat yang telah disiapkan. Di gudang dilakukan audit stok secara rutin untuk memastikan tidak ada barang yang hilang atau kurang. Selain itu, Absolut juga aktif menjalankan promosi baik lewat media sosial atau diskon yang semuanya disesuaikan dengan momen atau kebutuhan pasar agar pelanggan tetap tertarik untuk berbelanja. Yang selanjutnya ada cek atau pemeriksaan. Pada tahap ini, semua strategi yang sudah dijalankan akan dievaluasi untuk melihat apakah benar-benar efektif. Caranya dengan mengukur dampak strategi tersebut terhadap resiko yang ada. Misalnya memantau apakah jumlah pelanggan meningkat selama promosi ini berjalan. Mengecek hasil audit stok barang untuk memastikan pengendalian barang berjalan dengan baik. Menilai seberapa siap setiap bagian atau unit kerja menjalankan SOP kalau terjadi keadaan darurat. Yang selanjutnya ada atau tindakan. Tahap ini adalah lanjutan dari evaluasi. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak efektif, maka akan dilakukan tindak perbaikan. Contohnya perusahaan dapat merevisi SOP, meningkatkan sistem pengendalian internal, memperbarui strategi promosi agar lebih sesuai dengan tren pasar, atau menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi karyawan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Saya akan menjelaskan type of risk control. Yang pertama ada preventive risk control. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah risiko terjadi sejak awal. Caranya dengan membuat pembatasan akses hanya untuk orang-orang yang memang berwenang, memakai kata sandi yang kuat, dan membuat SOP yang jelas dan ketat untuk aktivitas penting seperti mengolah stok barang atau memakai sistem kasir. Yang kedua ada detective risk control. Pengendalian risiko yang bertujuan untuk mendeteksi kalau ada hal yang tidak normal atau mencurigakan. Misalnya, Absolut memanfaatkan sistem notifikasi otomatis melalui email. Jika ada yang login dari lokasi yang mencurigakan, maka audit log penggunaan kasir dan pemantauan koneksi jaringan untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran dan segera mengambil tindakan. Yang ketiga ada corrective risk control. Bagian ini tujuannya adalah meminimalkan dampak jika ada risiko yang benar-benar terjadi. Jadi jika ada masalah, kerugian bisa ditekan sekecil mungkin dan bisnis tetap bisa berjalan. Misalnya apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem, perusahaan dapat melakukan pemulihan data melalui backup cloud, mereset password akun yang terdampak, serta menjalankan transaksi secara manual untuk sementara hingga sistem kembali normal.
Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis tetap berjalan dan kerugian bisa diminimalkan. Yang selanjutnya itu ada tujuan DRP dan BCP. DRP, Disaster Recovery Plan. Yang pertama itu memastikan pemulihan pasca gangguan atau bencana. Yang kedua, mengurangi downtime operasional. Yang ketiga, melindungi data penting perusahaan dari kehilangan atau kerusakan akibat bencana. Yang keempat, menjamin keamanan dan integritas data pelanggan dan keuangan selama proses pemulihan. BCP atau Business Continuity Plan. Yang pertama, layanan penjualan dan transaksi tetap berjalan meskipun terjadi penurunan pelanggan atau gangguan sistem. Menyediakan rencana alternatif seperti promosi, voucher, dan sistem keanggotaan dan mentoring data pelanggan untuk mempertahankan penjualan. Meminimalisir gangguan terhadap target strategi dan finansial. Melatih dan mempersiapkan karyawan terhadap prosedur tanggap darurat. Baik, selanjutnya saya Fernanda Triananta akan meneruskan penjelasan tentang analisis DRP atau BCP. Yang pertama adalah tentang customer retention, yaitu resiko berkurangnya pelanggan tetap, dan jika ini terjadi dampaknya bisa langsung terasa, seperti penjualan turun dan program promosi seperti diskon bisa jadi tidak efisien karena tidak menghasilkan pembelian yang cukup. Untuk mengantisipasi hal ini, kita punya dua strategi utama. Yang pertama, kita akan memberikan voucher atau kartu member, tujuannya agar pelanggan mau kembali belanja merasa lebih dihargai. Yang kedua, kita juga akan memantau harga dari pesaing secara rutin. Ini penting supaya harga yang kita tawarkan tetap kompetitif dan pelanggan tidak pindah ke toko lain hanya karena harga lebih murah. Untuk menjalankan program ini kita simulasikan dengan biaya penanganan sebesar 25 juta rupiah. Intinya dengan strategi ini Absolut ingin menjaga loyalitas pelanggan, mempertahankan pendapatan, dan tetap bersaing di pasar. Jika tidak segera ditangani, resiko ini bisa berdampak besar ke kinerja bisnis di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada stock shrink. Di sini adalah tentang penyusutan stok yang tidak terdeteksi. Artinya ada kemungkinan barang-barang hilang, rusak, atau tidak tercatat dengan benar. Tapi kita tidak tahu karena tidak ada pelaporan atau pengawasan yang cukup. Penyebabnya bisa macam-macam. Pencurian, kesalahan pencatatan, atau barang yang rusak tapi tidak dilaporkan. Untuk menangani resiko ini ada dua langkah utama yang kita siapkan. Yang pertama adalah menambahkan CCTV di area penyimpanan atau gudang supaya pengawasan jadi lebih ketat dan bisa mencegah potensi pencurian. Yang kedua, kita akan lakukan audit stok secara rutin agar kita bisa langsung tahu kalau ada ketidaksesuaian antara data dan barang fisik. Untuk menjalankan strategi ini, biaya yang saya simulasikan adalah sekitar 15 juta. Tujuan dari semua ini adalah untuk mengurangi kehilangan stok, memperbaiki pencatatan, dan memastikan kerugian tidak terus terjadi tanpa disadari. Dengan pengawasan yang lebih baik, karyawan juga akan bekerja lebih tertib dan disiplin. Slide selanjutnya, di sini tentang disaster and labor risk. Jadi di sini yaitu risiko jika toko harus tutup sementara karena bencana alam seperti banjir atau gempa, atau karena mogok kerja dari karyawan. Jika kondisi krisis ini terjadi, otomatis operasional berhenti dan pendapatan langsung menurun. Karena itu kita perlu siapkan dua langkah antisipasi. Yang pertama, kita akan membuat SOP atau standar operasional prosedur untuk keadaan darurat. Tujuannya supaya semua staf tahu apa yang harus dilakukan saat ada krisis dan proses penanganan bisa lebih cepat dan terarah. Yang kedua, kita akan menyediakan tenaga kerja cadangan seperti pekerja paruh waktu yang bisa langsung dipanggil jika ada karyawan yang tidak bisa masuk atau sedang mogok. Ini penting supaya pelayanan
ke pelanggan tetap berjalan meskipun tidak 100% normal. Untuk menjalankan langkah-langkah ini kita simulasikan dana sebesar 5 juta. Intinya strategi ini untuk memastikan bahwa toko tidak lumpuh total dan bisa melayani pelanggan atau cepat kembali pulih setelah krisis terjadi. Slide selanjutnya, di sini merupakan gambar dari Excel kita dan saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah customer retention yang termasuk dalam kategori risiko keuangan. Masalah utamanya di sini ada 3, yaitu yang pertama ada harga yang tidak kompetitif. Ini bisa menyebabkan pelanggan lari ke kompetitor lain. Yang kedua adalah program loyalitas kita kurang menarik, jadi pelanggan merasa tidak ada keuntungan kalau belanja di tempat kita. Yang ketiga adalah kita tidak rutin memantau harga pesaing, jadi kita sering terlambat dalam menyesuaikan harga. Untuk mengatasi hal ini kita punya 3 solusi utama. Yang pertama adalah kita akan memberikan voucher promosi yang menarik minat pelanggan. Yang kedua, kita juga akan memperkuat program member card supaya pelanggan merasa lebih dihargai dan tetap loyal. Yang ketiga, kita akan memantau harga pesaing secara berkala supaya harga kita tetap bisa bersaing di pasar. Strategi ini dijalankan dengan tingkat risiko yang sebelumnya berada di kategori high dan berhasil diturunkan menjadi medium risk. Hal ini terjadi karena adanya sistem CRM. Kita bisa mengelola hubungan pelanggan dengan lebih baik, sehingga program loyalitas juga jadi lebih efektif. Yang selanjutnya tentang shrink stock. Di sini termasuk dalam kategori risiko operasional atau infrastruktur. Masalah utamanya ada 2, yaitu yang pertama tidak adanya CCTV di area penyimpanan yang membuat pengawasan terhadap barang jadi kurang maksimal. Yang kedua ada pencatatan stok masih manual sehingga lebih rawan terjadi kesalahan atau bahkan kecurangan. Untuk mengatasi hal ini kita ambil 2 langkah utama. Yang pertama kita akan memasang CCTV tambahan supaya pengawasan bisa dilakukan lebih baik dan terekam dengan jelas. Kita juga mulai melakukan audit stok rutin setiap bulan agar pencatatan dan kondisi barang di lapangan bisa terus dicek dan disesuaikan. Setelah 2 strategi ini diterapkan, tingkat risiko yang tadinya di level medium risk berhasil diturunkan menjadi low risk. Karena pengawasan jauh lebih ketat sehingga kemungkinan barang hilang, rusak, atau tanpa laporan atau dicurangi bisa ditekan. Yang berikutnya yaitu tentang store operation interruption. Jadi di sini termasuk dalam kategori hazard risk. Masalah utamanya ada 2, yaitu tidak adanya tenaga cadangan dan yang kedua belum ada SOP penanganan dalam krisis. Untuk mengatasi hal ini kita lakukan 2 langkah mitigasi. Yang pertama kita buat SOP darurat agar semua karyawan tahu apa yang harus dilakukan saat krisis. Yang kedua kita juga merekrut tenaga paruh waktu sebagai shift cadangan supaya jika ada gangguan operasional toko tetap bisa jalan meski tidak 100% normal. Dengan penerapan strategi ini, resiko yang tadinya termasuk extreme high berhasil kita turunkan ke medium risk karena prosedur yang sekarang sudah ada prosedur yang jelas dan tenaga kerja yang fleksibel. Jadi toko bisa tetap beroperasi meski dalam kondisi darurat. Jadi dari analisis terhadap 3 risiko utama ini, setiap risiko memiliki potensi dampak serius dan langkah-langkah mitigasi yang disiapkan bersifat preventif dan solutif. Dan setelah penerapan strategi mitigasi, semua risiko berhasil diturunkan. Dengan perencanaan DRP atau BCP yang matang, bisnis dapat berjalan meminimalkan kerugian dan pulih lebih cepat saat risiko terjadi. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.